karena sesuai dengan dokumen yang ada di kita, bahwa kerajaan Mandailing klasik itu sudah lahir pada tahun 514 yang lewat. Ada perubahan Bang dari konsep awal satu periode itu ke periode berikutnya, apakah itu berkesinambungan atau Tidak. memang terputus Bang? Terputus dan tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM saya serasi suara satu kata penumpang pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan M dalam Kelurahan Kota Siantar Panjabungan, Mandailing Natal, pagi Madinah pagi. Selama 1,5 jam ke depan hingga informasi pukul 11.30 kita kembali bersua di ruang Paslah cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Start FM, budaya adalah hal yang tidak bisa lepas dari setiap manusia. Budaya muncul dari perilaku dan kebiasaan yang turun-temurun. Budaya mencakup segala hal, mulai dari kehidupan masyarakat, musik atau adat, pernikahan dan sebagainya. Berbicara budaya artinya berbicara segala aspek kehidupan yang membentuk peradaban manusia, mulai dari bahasa, adat, perjalanan hidup, sampai keyakinan kita. Sahabat Start FM di Studio 1 Start FM pagi ini telah hadir seorang pengamat dan juga tokoh budaya Mandailing Natal. Ruang Paslah edisi kali ini dengan tema Ali Rahman, menjaga budaya Mandailing, menghadirkan Bapak Ali Rahman Nasution di Studio 1. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aku manggilnya Abang aja ya. Oke. Kayaknya itu lebih pas. Berarti Abang Ade aja. Abang Ade ya. Itu lebih dekat. Bang Ali Rahman telah hadir di studio. Bang, kita sita waktunya di tengah kesibukan Abang sebagai tokoh budaya. Kita tahu Abang ini sebenarnya tidak hanya sekedar budayawan, tapi juga adalah politikus, mantan anggota DPR juga Bang ya. Ya, satu periode Abang di DPR. Oke Bang, dari kacamata Abang nih sebagai salah satu tokoh budaya dan juga ikut berperan aktif dalam pemekaran Mandailing Natal. Apa yang paling mendesak saat itu bagi Mandailing Natal untuk segera dimekarkan? Ini kita flashback dulu sejenak Bang, perjalanan Kabupaten Natal, apalagi 21 usianya. Dari mulai berdiri sampai saat ini Abang terus eksis. Kita lihat cuma di awalnya itu seorang politisi, sangat kita kenal sangat mengkritisi perjalanan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian saat ini juga masih terus berjuang menjaga budaya Mandailing Natal. Pada saat paripurna kemarin juga Abang sangat eksis. Apa sih sebenarnya yang mendesak waktu itu? Apa sih sebenarnya yang diinginkan ketika Madinah ini harus dimekarkan? Oke, ya sekilas gini. Ketika itu saya masih berdomisili di Padang Sidempuan. Di Padang Sidempuan ya. Kita bergelut dalam dunia kepemudaan. Ya. Saya pada ketika itu masih ketua DPD KNPI Tapanuli Selatan. Ketua DPD KNPI di Tapanuli Selatan. Benar sekali. Kita sering diajak diskusi pada awalnya tentang apakah ini sudah mendesak dan penting tidaknya sebuah kabupaten dimekarkan dari Tapanuli Selatan. Iya. Dalam kajian-kajian secara mendalam, karena luasan teritorial ya, wilayah ya Tapanuli Selatan pada ketika itu kurang lebihnya 24% dari luasan Sumatera Utara adalah Tapanuli Selatan. Tentu bagi seorang pemimpin siapapun bupatinya kan sangat sulit ya untuk menjangkau dan untuk membuat satu kebijakan dalam langkah pembangunan dengan anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas ya. Benar sekali. Oke. Lalu dalam kajian potensi daerah, apakah ini mendukung kalau memang ini kita menganggarkan?
oleh para tim dari pusat, dari provinsi. Tentu tidak terlepas adanya kepanitiaan kabupaten kan. Dalam kajian-kajian mereka, artinya dibuat sebuah kesimpulan. Mandailing Natal itu layak kok. Layak dimekarkan. Yang pada ketika itu kan ada beberapa nama yang muncul. Apakah itu Kabupaten Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal dengan kependekan dari Mantal katanya kan begitu ya. Mantal ya. Ya pada gitu tuh. Nah, lalu lama-kelamaan mengerucutlah dia menjadi Madinah. Kita bersyukur Mandailing Natal itu telah menjadi sebuah kabupaten. Iya. Tentu diharapkan sebuah kabupaten itu samping mempercepat dan memperdekat pelayanan terhadap masyarakat luas itu, juga diharapkan akan semakin terpajulah pembangunan ya. Itu memang diharapkan. Ya, karena pada akhirnya apakah sebuah negara atau sebuah kabupaten itu dilahirkan adalah merupakan sebuah pintu gerbang dalam percepatan mesejahterakan masyarakat. Lalu karena dari aspek otonomi daerah, ya, potensi andalan kita kan daerah ini sebenarnya sangat mendukung ya, Pak ya. Sehingga kita harapkan dengan potensi andalan kita dimaksud, ya, apakah itu dari tambang, apakah itu dari kebun sawit, kan begitu. Artinya dari sumber daya alam ya, cukup ya, mendukung ya. Andai kata memang ini dikelola dengan secara baik, kita punya keyakinan dan hakul yakin. Mandailing Natal ini lebih menjadi sebuah negeri yang sangat makmur ya. Jadi pertimbangannya itu dari sumber daya alam, kemudian teritorial, SDN dan juga SDM-nya juga sangat mumpuni pada saat itu, Bang ya. Skill SDM-nya juga mendukung pada ketika itu. Dan ini esensinya itu adalah bagaimana masyarakat mendengarkan untuk lebih sejahtera. Abang melihat itu sampai 21 tahun, ini sekilas saja, pendek saja. Abang melihat itu sesuaikah dengan harapan yang waktu itu dimekarkan sampai sekarang 21 tahun dengan beberapa periode pemerintahan ini, Bang? Sebenarnya begini ya, kita masih sangat jauh dari yang kita harapkan awal. Dari awal ya? Dari awal. Sangat jauh. Itu Abang satu sisi saja, Bang. Dari mana Abang melihat itu yang sangat jauh itu? Apakah dari kesejahteraan, ekonomi, atau dari infrastruktur? Ya, dua-duanya. Dua-duanya? Masih sangat jauh? Masih sangat jauh. Dari pertumbuhan ekonominya dan juga infrastruktur. Karena begini ya, kalau kita bicara masalah infrastruktur contoh. Awalnya kita membuat kerangka dasar tentang membangun Mandailing Natal. Iya. Contoh kasus saja begini. Iya. Penyambungan ini kita konsep untuk menjadi sebuah kota perdagangan. Kota perdagangan. Konsep awalnya. Iya. Makanya kita harapkan kita konseplah kota ini menjadi sebuah simpang ampat. Simpang ampat. Ini kan masih dia ini ya satu arah lah. Kan begitu, artinya Sidimpuan ke Begeting. Sidimpuan ke Begeting ya, baru itu saja? Baru itu saja dari dulu. Sibuhuan belum? Nah, sementara simpang ampat dimaksud itu. Kita konseplah Sidimpuan ini ya satu arah dia ke pantai barat. Itulah yang kita mulai dulu melalui Huta Bargot. Huta Barat ya, sampai ke Sulangali. Ya, artinya itulah dari turunnya di Lubuk Parira, terus ke Sulangali, tembus setelah itu pada ketika itu direncanakan ke Singkuang. Ya, Singkuang ya. Lalu satu lagi itulah yang dari Bangor sampai ke Sibuhuan. Nah, itulah yang membuat kita menjadi simpang ampat. Dan itu jalan itu dikonsep menjadi semacam jalan poros dengan lebar 14 meter ya. Itu awalnya konsepnya. Baik Bang, itu intinya artinya masih sangat kita harapkan ya belum. Lalu Bang, setelah pemekaran, Abang kan
kami ikut berjuang dengan beberapa tokoh yang ada di Mendiknatal Natal, baik di Provinsi Sumatera Utara, baik yang ada di Kabupaten Induk, waktu itu di Tapanuli Selatan. Nah, lalu setelah pemekaran, bagaimana Abang itu melihat perubahan pola pikir mindset, dan juga budaya di masyarakat Mendiknatal Natal kita ini? Karena hal ini pasti tidak bisa dielakkan dalam proses perjalanannya. Misalnya penyambungan yang dulunya hanya ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten. Secara mindset itu masyarakatnya itu sudah siapkah bahwa penyambungan ini menjadi ibu kota kabupaten? Itu misalnya salah satu contoh baik perilaku dari karakter budaya masyarakatnya. Oh, begini ya. Kalau bicara masalah setelah kita berkabupaten, lalu perubahan apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Iya. Kan itu. Iya, betul. Saya melihat yang baru bisa kita capai adalah berubahnya mindset dari masyarakatnya itu yang selama ini berpikir secara tingkat kabupaten, tingkat kecamatan berubah menjadi tingkat kabupaten. Nah, baru sebatas saya lihat itu mengisi ruang-ruang itu, ya. Baru apakah sebatas. itu ya di bidang umumnya organisasi kemasyarakatan, apakah belum menjadi anggota DPRD, umpamanya. Yang paling banyak itu menjadi ketua, Bang, ya. Menjadi ketua sama direktur. Kan begitu. Ruang itu yang dominan yang paling terisi. Tetapi bagaimana pola kita itu untuk meningkatkan skill SDM kita? Skill SDM, ya. Bagaimana kita menggali dan memanfaatkan potensi andalan sumber daya alam kita. Nampaknya ini belum. Itu yang belum. Ini bagian dari prioritas nggak sih, Bang? Sebenarnya pada saat itu dalam menyusun RPJM pemerintahan itu untuk itu. Awalnya memang itu kita sangat konsen karena begini. Roh yang kita angkat pada waktu itu, kita ini daerah otonom baru. Daerah otonom, artinya mengurus diri sendiri gitu. Mengurus diri sendiri. Ya. Supaya jangan benjol-benjol, jangan gepeng-gepeng lagi. Apanya yang gepeng? Tapi utuh dia. Utuh ya, Bang, ya. Utuh dia itu. Ya. Nah, tentu dimestikanlah dan dituntutlah kemampuan sipil kita itu dalam penggalian sumber daya. Ya. Nah, di sini. Ya. Makanya di awal kita itu berkabupaten, saya pada waktu itu juga adalah merupakan dari bagian dari anggota DPRD. Bagian dari itulah, bagian dari penentu kebijakan. Nah, itu. Makanya kita konsep Mandailing Natal si arah sifat yang saya jelaskan tadi. Gitu ya. Ada perubahan, Bang, dari konsep awal satu periode itu ke periode berikutnya. Apakah itu berkesinambungan atau memang terputus, Bang? Terputus dan tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Berarti seolah kehilangan arah dari awal berdirinya kabupaten. Benar sekali. Contoh, saya mau contoh. Ya. Kita konsep adanya jalan lintas timur. Jalan lintas timur, ya. Dan lintas barat yang ada sekarang. Itu sesungguhnya adalah jalan lintas timur dalam. Lintas timur dalam. Dan lintas barat dalam. Berarti ada program perencanaan, ada lintas timur luar. Iya. Berarti ini putus, Bang. Ya. Jadi mana lintas timur luar itu? Sama sekali belum terprogram. Belum terprogram. Padahal itu kita rencanakan dulu. Ya. Berapa tahun, Bang, waktu itu direncanakan? 10 tahun kemudian Mandailing Natal ada itu? 10 tahun. 10 tahun. Ya. 10 tahun. Nah, artinya titiknya mulai dari Mompang lah ya. Sampai terus ke Padang Harapan. Ya kan begitu ya? Iya. Padang Harapan ke Sopo Batu dia tuh, ya kan, terus setelah itu tembus ke LP kita yang ada di sana. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan lingkar timur luar. Untuk perluasan ibu kota ya, areal gitu ya. Memang batas kita di Mompang kok. Mompang ya. Penyambungan utara. Ya kan? Iya benar. Nah, lalu lintas barat itu sesungguhnya di konsep pada ketika itu dari Rumbio lah. Oke. Saya tarik kembali, kita itu tadi pengembangan wilayah. Saya tarik pada mindset budaya kita, Bang. Oke. Ada nggak perubahan? Masih panjang lah perjalanan. Panjang. Padahal ya sesungguhnya kalau memang kita mau jujur. Iya. Mandailing Natal ini kan motonya Madinah yang Madani. Madinah yang Madani. Artinya masyarakat Madinah yang Madani itu yang sosial society-nya betul ya. Jadi dalam perda kita, ya kan, perda nomor 40 tahun 1999, disitulah
diputuskan adanya bahwa Mandailing Natal itu kependekannya adalah Madinah. Dan moto kita adalah Madani. Dan kita punya lambang daerah. Ya, inilah dia. Inilah dia. Jadi lambang di dalam lambang daerah ini, di sini kan simbol-simbol adat kan ada. Ada simbol adat, inilah payung ya. Payung yang mengayomi rumah adat. Baru ini Gordang 9 ya. Kan begitu. Ada sumber daya alam ya. Ada sumber daya alam lah semuanya. Kan? Dan lantas di bawah ini Mandailing Natal Madinah yang Madani. Kalau kita bicara masalah Madani, sesungguhnya kan kalau menurut para pakar, Madani itu adalah sebuah negeri yang adil makmur, sejahtera gitu ya, religius, berbudaya dan bermartabat. Kan begitu ya? Atau semacam sebuah negeri yang meletun warabul kufur ya. Seperti itu kan. Nah, cuma saja lemahnya Perda kita nomor 40 tahun 1999 itu tidak ada menjelaskan bagaimana roadmap peta jalannya, bagaimana flow perinya untuk mencapai Madani itu ya. Nah, kan begitu. Mesti harus dituangkan ya dalam setiap program siapa pemimpin berikutnya. Ya kan begitu. Nah, jadi maunya aja itu terjelaskan lagi ya dalam kebijakan strategis daerah kita. Nah, digambarkan adalah RPJMD kan begitu ya. Nah, ini kan dari tahun 99 itu tidak terjelaskan di dalam Perda. Makanya ada ruang yang kosong. Oke, ini Bang, kalau orang dari lembaga adat budaya kita itu sering nggak diberikan masukan ini kepada pemerintah atau kepada DPR, Bang? Abang sebagai bagian dari pengurus teras di lembaga itu. Sangat sering. Sering, Bang. Sangat sering. Respon mereka? Kalau dari kalau dari soal bahasa sangat bagus. Nah, implementasinya yang masih kurang. Mudah-mudahan setelah didengar ini mungkin bisa besok diimplementasikan gitu ya. Oke. Kan begitu. Nah, saya tarik kembali kepada budaya, Bang. Ini kita ada nggak, Bang, pergeseran budaya yang signifikan terjadi setelah mekar kita? Signifikan budayanya itu yang menggambarkan suatu masyarakat yang madani itu, Bang. Dari pola pikir, pola kehidupan masyarakat kita. Pergerakan kita sesungguhnya kan baru tahun 2015 yang lewat. 2015 yang lalu. Nah, dilahirkanlah sebuah organisasi sebagai wadah berhimpun dari seluruh lembaga-lembaga adat paguyuban, organisasi kemargaan maupun organisasi etnis yang lain. Itulah namanya Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya daerah Kabupaten Mandailing Natal. Itu kan dilahirkan pada tanggal 27 Juli 2015 yang lewat. Itu dilahirkan berdasarkan peraturan pemerintah yang ada. Oke. Lalu dalam perjalanannya muncullah pemikiran-pemikiran. Karena adanya kekosongan tidak terjelaskannya konsep Madani menjadi sebagai cita-cita bersama kita itu, sehingga muncullah slogan-slogan Bumi Gordang 9, negeri beradat, tak beribadah. Artinya jadi liar dia, Bang ya? Tidak liar. Atau berkembang? Sebenarnya itu menjelaskan substansi daripada Madani. Madani itu berarti dari substansinya itu ada pengembangan yang menggambarkan negeri ini beradat, taat, beribadat. Iya, negeri ini adalah Bumi Gordang 9 negerinya. Lalu kita jelaskan dulu sedikit ya. Kalau kita bicara masalah simbol atau slogan Bumi Gordang 9, itu kan mendefinisikan keberadatan kita, keberadatan. Bahwa negeri ini adalah sebuah negeri yang berbudaya, berkarakter. Iya kan begitu ya? Iya. Lalu negeri beradat tak beribadat. Ini kan mendefinisikan kemartabatan kita. Baru Madani yang Madani adalah mendefinisikan sebagai cita-cita bersama atau sebuah pelabuhan besar yang menjadi tujuan ya. Nah ini, jadi lahirlah slogan tadi itu atas koreksi tidak terjelaskannya di dalam Perda nomor 40. Iya. Kenapa tidak diperjelas atau kenapa tidak dipertegas dalam
dalam dalam aturan regulasi kita, Bang. Masukkan itu ke RPJM misalnya, implementasi dari Madani itu. Kenapa timbul slogan-slogan saja? Kan berarti secara kita melihat itu hanya seremoni saja, tapi kan esensi dari pengaktualisasiannya itu kenapa tidak masuk dalam program yang bisa memang digunakan anggaran negara untuk program-program yang terkait dengan budaya itu. Kita kan dalam perjuangan atau perjalanan organisasi ini kan dikonsep begini. Organisasi ini dikonsep untuk melakukan galian-galian kesejarahan, perjalanan sejarah kita lah dari zaman Mandailing klasik itu. Yeah. Lalu pada tahun 2018 yang lewat, kita sudah berhasil duduk bareng dengan pihak pemerintah kabupaten. Lahirlah sebuah peraturan bupati nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penguatan adat budaya. Yeah. Satu lagi yang sangat bersyukur di kita, si bupati kita, Bapak Dr. Besar Dahlan Hasan Nasution, begitu komit dia itu untuk melahirkan torehan-torehan sejarah yang bersentuhan dengan adat budaya. Itulah bangunan Bagas Godang. Bangunan Bagas Godang yang ada di Sabah Purbasana. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pertapakannya itu luasannya sekitar 4,2 hektar. Dibeli dengan uang pribadi. Konon disumbangkan ya. Dihibahkan oleh beliau kepada pemerintah daerah. Kepada daerah. Jadi artinya itu sudah milik daerah. Sudah milik daerah. Iya. Nah, yang alhamdulillah dalam waktu dekat ini kan akan ditempati itu. Diresmikan. Diresmikan penempatannya. Itu kan torehan sejarah yang sangat monumental. Iya. Nah, artinya suka atau tidak suka memang itu Pak. Itu ya. Itulah sebuah kesyukuran kita yang sekaligus menyemangati kita di organisasi Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya ini. Oke. Nah, itu dia. Baik, Bang. Jadi ini kan kita masyarakat Mandailing Natal, negeri yang beradat, taat, beribadat. Beradat itu, apakah itu Abang melihat atau bagaimana upaya kita dalam kehidupan sosial masyarakat kita juga itu sudah menggambarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beradat, khususnya untuk kalangan kaum muda sendiri. Bagaimana bisa Abang melihat keeratan mereka dengan budaya Mandailing Natal? Apakah mereka sudah bangga memakai budaya Mandailing Natal? Itu bagi kaum milenial. Atau sebaliknya, siapapun masyarakat kita itu masyarakat yang berdomisili di Mandailing Natal itu apakah sudah mereka merasakan dalam kehidupan itu nilai-nilai budaya itu dalam kehidupan? Oh begini, artinya kita kilas balik dulu sebentar. Iya. Sebenarnya adat budaya itu apa sih? Nah itu dulu. Adat budaya dalam kehidupan kita atau bagaimana gitu? Abang gambarkan dulu. Nah itu ya. Orang sering menjelaskan bahwa adat itu kan kebiasaan katanya. Kebiasaan yang baik barangkali begitu Bang ya? Kan itu katanya, adat itu adalah kebiasaan. Ya. Istiadat itu adalah kebiasaan yang sudah diadatkan atau dipatikan, dibuat menjadi peraturan. Diaturkan gitu Bang ya? Nah, lalu setelah dipatikan itulah menjadi hukum, itulah regulasi. Regulasi ya. Akan begitu. Ya. Baru ugari itu adalah semacam di bawah undang-undang itu namanya. Ugari ya. Ya di bawahnya lagi kan. Di bawah kalau kita di Mandailing Natal di bawah Perda begitu ya. Nah, di bawah Perda berarti kan ada Perbub, ada keputusan bupati, ada ini, kan kemudian gitu. Ada ugari gitu ya. Lalu kalau menurut pendefinisian saya sebenarnya adat budaya itu adalah perjalanan sejarah peradaban bangsa Mandailing sejak zaman Mandailing klasik. Ya. Karena sesuai dengan dokumen yang ada di kita, bahwa kerajaan Mandailing klasik itu sudah lahir pada tahun 514 yang lewat. 514 tahun yang lalu ya? 514 masih. Artinya sebelum kelahiran junjungan Nabi Muhammad ya. Sudah ada negeri ini ya? Ya, artinya di situ sudah terstruktur kerajaan Mandailing itu. Cuma di mana teritorialnya, di mana luasannya, di mana ibu kotanya, kan seperti itu. Kalau teritorialnya itu digambarkan di dalam dokumen itu
dengan peta yang ada sekarang itu, mulai dari Kabupaten Batubara, Asahan, berbatasanlah dia dengan Rokan Hilir, Hulu Hilir, Hulu Hilir ya kan, atau di Sidaru umpamanya kan. Lalu berbatasanlah dia dengan Petok di Pasaman, berbatasan dengan Kerajaan Barus, berbatasan dengan Kerajaan Toba Tua di Sibolga Barus ya. Kemudian di pantai barat berbatasan dengan Samudra langsung Ujung Gading atau ke daerah sana juga. Ujung Gading termasuk Mandailing Ujung Gading ya. Ujung Gading, Air Bangis termasuk ya. Ibu kotanya Portibi yang ada di wilayah yang sekarang Portibinya yang udah di wilayah mana itu? Paluta ya, di Gunung Tua. Ya. Ibu kota Mandailing klasik itu adalah Portibi. Di situ ada candi gitu ya? Ada candi. Menurut penelitian para arkeolog, ya, di sana sudah ditemukan 24 titik candi. 24 titik candi itu peradaban ya? Peradaban. Itulah bukti peradaban kita. Bukti peradaban. Tapi ketika itu adalah peradabannya adalah Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ya. Tanpa marga. Ya. Kita jangan bicara marga dulu. Ya. Karena kalau di Hindu-Buddha itu kan bicara kasta. Kasta dia ya, tidak marga ya. Ya. Lalu dalam perjalanannya sekitar dihitung sekitar tahun 1400 barulah lahir marga. Ya. Baru setelah itu ya lahirlah Islam. Ya. Datanglah si Belanda. Ya. Kan begitu, ngerti? Ya. Kalau kita kan begitu. Artinya teringlah perubahannya. Jadi coba dibayangkan. Ya. Kita lahir 514. Ya. 1300 baru lahir marga. 1300-an itu marga lahir Bang ya. 1300 ya. Baru lahir ya. Kan? 1800 datang si Bonjol. Kan begitu ya? Ya, 1845 kita mereka. Jadi rentang waktu ribuan tahun ini. Yang sekarang yang perlu digali tentang bagaimana perjalanan sejarahnya itu. Tentu di situ terjadilah torehan-torehan bagaimana peradaban mereka, dan itu yang disebut dengan norma-norma nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita. Inilah yang menjadi jati diri sebagai orang Mandailing. Oke. Nah, jadi jangan pula kita sempit berpikir bahwa yang maksud dengan Mandailing itu hanya wilayah Mandailing Natal, Mandailing sekarang. Mandailing Julu sama Mandailing Godang gitu Bang ya. Mandailing Kabupaten Mandailing Natal yang ada sekarang ini hanyalah merupakan irisan kecil daripada negeri Mandailing klasik yang besar itu ya Bang. Oke. Kita jangan sempit berpikir. Artinya macam ya adik Pasla adik Pasla harganya Siregar. Jangan merasa tidak orang Mandailing. Nah itu Bang, perlu dijelaskan sama masyarakat bahwa Siregar itu juga Mandailing gitu kan. Atau Harahapi itu Asibuan itu juga bagian daripada Mandailing. Karena di luar pun mereka mengaku Mandailing gitu kan. Itu contohnya di Malaysia. Nah, kan ya. Di Malaysia kan Mandailing, padahal orang Tapsel, orang apa gitu kan. Padahal di situ bos-bosnya organisasi mereka itu yang Asibuan, yang Siregar, yang Harahap kan. Namanya Mandailing ya. Padahal mereka itu migrasi ke Malaya itu, Melayu itu dari negeri Mandailing ini. Dari negeri Mandailing ini baru pada tahun 1800-an. Ya. 1800-an itu masih ini masih merupakan satu kesatuan. Kesatuan yang sangat luas. Itu. Kenapa kita sekarang jadi bodoh? Dianggap Pak Mandailing itu hanya Kabupaten Mandailing sekarang itu. Gitu. Makanya Nasution itu juga dianggap semua hanya penyambungan saja gitu Bang. Itu mestinya enggak juga kan sekarang ini. Baik, sahabat Istat FM, budaya menjadi identitas suatu daerah atau bangsa. Namun pada masa sekarang banyak orang yang mulai meninggalkan beberapa adat budaya dengan alasan ribet, kolot, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan agar budaya Mandailing bisa tetap terjaga dan budaya apa saja yang sudah mulai hilang? Kita akan kembali selepas jeda berikut ini, tetap di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif.